Lagi santai-santai tiba-tiba HP kalian bunyi. Waktu cek ternyata pesan dari mantan. Mau dibaca tapi takut baper lagi, nggak dibaca tapi penasaran. Di video kali ini, kita bakal bahas kenapa mantan ngelakuin itu. Gimana kita bisa ngertiin maksudnya. Dan yang penting, haruskah kita bales? Yuk, langsung kita mulai. Kenapa sih mantan masih suka ngechat? Nah, ini ada 3 alasan. Tapi hati-hati ya, jangan langsung GR. Bisa jadi mereka ngechat karena 1. Kesepian atau nostalgia. Kadang mantan juga suka kangen tiba-tiba. Kayak lagi makan bakso di pinggir jalan, terus tiba-tiba inget kita pernah makan bareng. Kirim pesan deh. Tapi jangan baper dulu, nostalgia itu kayak mie instan. Enak tapi cepat basi. 2. Nyari validasi diri. Nah, ini nih yang sering bikin kita bingung. Kadang mereka ngubungin cuman buat cari validasi aja guys. Mereka mungkin cuma mau tahu apakah kita masih ngerespon mereka atau enggak. Dan kalau udah dapat perhatian dari kita, langsung hilang deh. Jadi hati-hati, jangan terlalu gampang luluh ya. 3. Belum dapat closure yang jelas. Ini kasus klasik juga. Mungkin waktu putus dulu masih ada yang ngeganjel, dan dia ngubungin karena merasa ada hal yang belum selesai. Nah, buat yang kayak gini, penting buat kita ngerti apakah dia mau ngobrol serius atau cuma basa-basi aja. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke cara mengetahui maksud di balik pesan mantan. Apakah pesannya rutin atau sekali-sekali? Kalau pesannya cuma sekali-sekali, mungkin dia sekadar penasaran atau iseng. Tapi kalau sering banget, nah, ini bisa jadi tanda kalau ada niatan lain. Hati-hati ya, jangan sampai masuk ke jebakan ghosting yang udah capek-capek dibalesin, tiba-tiba hilang kayak ninja. Apakah dia menyebutkan kesalahan atau minta maaf? Kalau mantan ngebahas kesalahan masa lalu atau minta maaf, ini bisa jadi pertanda dia mau beneran berkomunikasi dengan sehat. Tapi ingat guys, nggak semua permintaan maaf artinya mau balikan. Jadi tenang aja, jangan baper dulu. Anggap aja dia lagi ada clearance sale buat bersihin hati. Oke, jadi sebelum buru-buru ngetik balasan, kita perlu mikir dulu nih. Anggap aja kayak kita mau masuk ke rumah mantan yang dulu. Perlu lihat-lihat dulu. Kira-kira masih mau masuk atau udah cukup lihat dari jauh ya? Ini nih 4 hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum balas pesan mereka. 1. Apakah kamu sudah move on? Move on itu bukan cuma soal udah nggak galau atau enggak, tapi soal perasaan kamu yang udah stabil sama mantan. Misalnya, kalau kamu udah bisa lihat dia posting sama gebetan baru tanpa drama nangis seharian, nah itu baru move on yang benar. Kalau belum, balesin pesan mantan ini bisa kayak ngaduk-ngaduk kopi. Makin lama, makin pekat. Jadi coba tanya diri sendiri, udah siap belum buat komunikasi lagi? 2. Apa yang kamu harapkan dari chat ini? Kadang, waktu kita balas chat mantan, ada ekspektasi tersembunyi. Mungkin kita berharap bisa jadian lagi, atau malah cuma pingin tahu aja, apa kabarnya dia sekarang ya? Tapi masalahnya, kalau ekspektasi kita nggak sesuai, bisa-bisa malah kita yang kecewa sendiri. Jadi pastiin dulu niatnya ya. 3. Perhatikan status kamu sekarang. Kalau kamu udah punya pacar baru, nah ini penting banget. Balesin mantan itu bisa jadi bencana besar buat hubungan kamu sekarang. Jangan sampai nanti pasangan kamu nyium bau-bau aneh dari HP kamu terus jadi nggak nyaman. Kamu pasti nggak mau kan hubungan yang udah dibangun dengan susah payah, malah jadi berantakan gara-gara mantan yang tiba-tiba muncul. 4. Pikirkan dampak emosionalnya. Kadang, komunikasi sama mantan itu bisa mengaduk-aduk emosi. Kayak kamu udah tenang, tiba-tiba baca pesan dari dia bikin teringat masa lalu. Kalau kamu tahu pesan dia bakal bikin kamu galau, coba pikir-pikir lagi. Lebih baik jaga perasaan sendiri daripada ngalamin galau berjamaah yang nggak perlu. Tips merespons pesan dari mantan. Sekarang kalau kamu memutuskan untuk balas pesannya, ini ada 4 cara biar kamu tetap aman dan nggak kebawa perasaan. 1. Jawab singkat dan padat. Misalnya dia nanya kabar, kamu jawab aja baik.
Jangan ditambah-tambahin, jangan baper-baperan. Jangan kasih kesempatan buat pembahasan lebih jauh. Kadang terlalu banyak ngobrol sama mantan cuma bikin kamu jadi baper lagi. Intinya, kasih jawab singkat, kayak chat ke tukang galon. 2. Beri batasan. Kalau kamu mau temenan tapi nggak mau balikan, kamu bisa balas, tapi kasih batasan. Balas sekali-sekali aja, atau balas cuma soal hal yang penting. Kalau dia tanya soal masa lalu, coba alihkan topiknya. Kamu bisa bilang, aku seneng kamu baik-baik aja, tapi aku udah nyaman sendiri sekarang. Gitu guys. Singkat, padat, jelas, nggak bikin bingung. 3. Gunakan bahasa netral. Kalau kamu emang nggak mau kasih kesan apa-apa, pakai bahasa netral. Jangan pakai emotikon yang berlebihan atau kata-kata yang terlalu manis. Misal, kalau dia bilang aku kangen, kamu bisa balas dengan oh, semoga kamu baik-baik aja ya. 4. Kalau memutuskan tidak merespons, diam adalah jawaban. Ini cara yang paling aman. Kalau kamu nggak yakin bakal bisa balas tanpa kebawa perasaan, mending nggak usah balas sama sekali. Kadang-kadang, nggak jawab itu lebih jelas jawabannya. Diam adalah cara terbaik buat ngasih tahu kalau kita udah move on. Pertimbangan dampak psikologisnya pada diri sendiri mengganggu ketenangan batin. Kalau kamu udah tenang, udah nggak kepikiran, terus tiba-tiba ada pesan dari mantan, itu bisa bikin ketenangan batin kita goyah loh. Jadi kalau kamu lagi menikmati hidup, pikir-pikir lagi apakah pesan ini worth it atau enggak. 2. Menggiring ke siklus toksik yang sama. Kalau hubungan kamu dengan mantan sebelumnya nggak sehat atau banyak drama, hati-hati. Menghubungi atau dihubungi mantan bisa bikin kamu kejebak di pola toksik yang sama lagi. Kamu pasti nggak mau dong ngulang siklus yang udah pernah bikin kamu patah hati. 3. Mengurangi peluang buat bertemu orang baru. Sering banget kita masih fokus ke mantan, sampai lupa bahwa di luar sana ada banyak orang yang bisa kasih perhatian sama kita. Terus-terusan ngechat sama mantan kadang bikin kita menutup diri buat kenal orang baru. Jadi jangan sampai kesempatan buat move on yang sesungguhnya malah tertutup ya. 4. Dampak jangka panjang pada self-esteem. Kalau kamu terus-menerus menghubungi mantan atau menerima pesan dari mereka, bisa-bisa harga diri kamu ikut berpengaruh loh. Karena semakin lama kita terjebak di hubungan yang udah selesai, makin rendah juga perasaan kita terhadap diri sendiri. Kesimpulannya adalah nggak ada salahnya kalau mantan masih kontak, tapi yang penting gimana cara kita ngadepinnya. Pilih respon yang sehat, jaga hati, dan jangan terlalu berharap. Karena pada akhirnya, yang terbaik adalah yang kita pilih buat masa depan kita sendiri. Ingat, masa lalu itu pelajaran, bukan tempat tinggal. Kalau kalian ada pengalaman serupa, boleh dong share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.